warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Surah Al-Isra ayat ke-106. Isra ayat ke-106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila, yang artinya, dan Al-Quran kami pisahkan, kami bedakan, kami turun kita tabuh makna lebih mudah dipahami. Quran kami turunkan tidak sekaligus. Farraqna artinya kelompok-kelompok, yang arti farraqna firqah tidak sekaligus. Jadi Al-Quran tidak kami turunkan sekaligus, litaqra'ahu, agar untuk membacanya kepada manusia, ala muksin, artinya dengan cara perlahan-lahan. Wa nazzalnahu tanzila, dan benar-benar Al-Quran itu kami yang turunkan, tidak sekaligus. Nazzalna tidak sekaligus, berulang kali diturunkan. Menurut dalam ilmu saraf, kalimat nazzala yang faedah bab kan ikrar, berulang kali. Nazzalnahu, kami turunkan, tidak sekaligus. Jadi tujuan daripada diturunkan Al-Quran tidak sekaligus sebagaimana yang diminta oleh orang-orang kafir. Ketika itu orang kafir meminta dan bertanya kepada Nabi, mengapa Al-Quran itu tidak turun sekaligus, mengapa harus berangsur-angsur. Maka salah satu tujuan daripada turunnya Al-Quran tidak sekaligus, supaya dibaca, disampaikan kepada umat dengan mudah dapat memahami, karena turun sesuai dengan kejadian menurut peristiwa yang terjadi saat itu. Jadi waktunya itu manusia mudah mengingat dan mudah menghafal. Cuma nomor 3 tidak betul. Lagi yang ini tapi tugas itu kayak apa, tidak juga berat, tapi dengan pelan-pelan mudah mengingat, mudah menghafal. Karena nomor 3 itu berat. Mulut tumbun itu nomor 3 tumbun berat, karena pelan-pelan, karena terasa. Kurang mumin banyak katanya bukinan juraya, jadi itu kejut sih, karena pelan-pelan, karena terasa. Jadi beban yang dipikulkan itu memang dalam ilmu Allah, Allah yang tahu tentang kemampuan manusia untuk mengingat, kemampuan manusia untuk menghafal Al-Quran. Jadi lebih mantap diturunkan tidak sekaligus. Bukan Allah tidak mampu menurunkan Al-Quran sekaligus, kendang di karang ini, kendang di pesan ini, tapi inilah salah satu tujuannya. Itu mudah diingat, supaya kamu membacanya kepada manusia dengan cara pelan-pelan, lambat-lambat,
untuk memudahkan ingat, dan mudah dalam penerapan hukum. Ada katanya perlu anak niat lagi betul. Ikra sa, ikra dua, sampai ikra enam, membilang turo bujiat menambah. Reneng yang niat. Katakan hai Muhammad, aminu bihi aw la tu'minu, berimanlah kalian dengan Al-Quran atau tidak kalian imani. Jadi perintah Allah kepada Nabi Muhammad supaya Nabi mengatakan kepada umat saat itu yang ada di masa Nabi, dan juga penerapannya khusus kepada umat-umat setelah Nabi. Berimanlah kalian dengan Al-Quran atau tidak beriman, silakan kamu pilih beriman atau tidak, silakan. Karena iman kita tidak menambah kebesaran Allah, tidak beriman pun tidak akan turun derajat kebesaran Allah. Maka katakanlah Muhammad, berimanlah dengan Al-Quran atau kamu tidak beriman. Innal ladzina utul ilma min qablihi, sesungguhnya orang-orang yang diberikan pengetahuan sebelum Al-Quran itu turun. Sebelum turun Al-Quran, ada golongan yang telah diberikan pengetahuan tentang Al-Quran dengan berpedoman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Idza yutla alaihim, apabila Al-Quran dibaca kepada mereka itu, idza yutla, apabila dibaca alaihim, ke atas mereka, yakhiruna lil azqani sujada, mereka tersungkur, lil azqan, azqan dagu, kurang dia kena, azqan kurang, dagu, mereka tersungkur bagi dagu-dagu, sujada, dalam keadaan sujud, menyungkurkan diri bagi dagunya dalam keadaan sujud. Jadi tersungkur menyentuh dagu, karena bahasanya kan bahasa kebiasaan yang terjadi di kalangan masyarakat Arab dan juga umumnya. Wate tayo hana sadar wate rubah rata-rata yang mekhopo keung tayo begitu keung, maka istilah tersungkur menimpa dagu, menimpa keungnya, tapi bukan tersungkur karena pingsan, tapi tersungkur melakukan sujud, tunduk kepada apa yang didengarkan dari bacaan Al-Quran itu. Nyambang keimanan sebahagian orang yang diberikan pengetahuan tentang Al-Quran. Jadi sesungguhnya orang-orang yang diberikan pengetahuan tentang Al-Quran itu dan juga tentang aturan-aturan agamanya sebelum Al-Quran itu turun, sebelum Al-Quran turun, mereka diberi pengetahuan tentang yang benar dan mana yang salah. Begitu ayat Al-Quran dibaca, mereka langsung sujud, patuh, dalam arti tunduk kepada Al-Quran. Tahu kan sujud kan lele macam, nah sujud lagi sujud rukun kemayangnya harus bukannya manyang punggung ngoleh. Mula sujud tembak kaya sujud malam Lailatul Qadar, yang beda pahami dia sujud katanya kan menurut dia pegah sujud, siapa yang melakukan sujud menanda pahami makna sujud, yang pegah mbak kaya dalam arti tunduk.
Wa yaquluna, dan mereka berkata, subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Mereka berkata dalam sujudnya itu, subhana rabbina, maha suci Tuhan kami, maha suci Tuhan kami, in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Sesungguhnya adalah janji Tuhan kami benar-benar akan terlaksana. Semua janji Tuhan pasti terjadi. Itulah kata orang-orang yang diberikan pengetahuan sebelum Al-Quran itu turun. Maksud orang yang diberi pengetahuan sebelum Al-Quran, al-ulama alladzina qara'ul kutubas salifah min qabli tanzilihi wa arafu haqiqatal wahyi wa amaratin nubuwah wa tamakkanu minat tamyizi bainal haqqi wal batil. Nahu Abdullah bin Salam wa atba'uhu minal yahudi wan Najasyi wa ashabuhu minan nasara. Dan dalam kitab tafsir disebutkan orang-orang yang diberikan pengetahuan sebelum Al-Quran itu turun, yaitu para ulama-ulama yang membaca kitab-kitab terdahulu sebelum turun Al-Quran. Kitab terdahulu, Taurat, Zabur, Injil, dan mereka mengetahui hakikat wahyu, apa itu wahyu, dan tanda-tanda kenabian. Itu tanda-tanda kenabian, sehingga yang nabi yang naik tegah tukang sihir, yang tukang sihir yang naik tegah nabi, mereka tahu tanda-tanda kenabian, dan mereka dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Seperti Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam, dan juga pengikut-pengikutnya dari kalangan Yahudi. Yahudi dan Muslim yang sering disebut dalam tafsir Abdullah bin Salam dan pengikut-pengikutnya. Yahudi kacareong, yang lewitnya yang perang Palestina yang ada careong. Wan Najasyi, dan Raja Ethiopia, Raja Habasyah. Jadi yang memimpin Habasyah saat itu gelarnya Najasyi, yang memimpin Mesir saat itu gelarnya Firaun. Jadi menurut negara, menurutnya gelar yang dipanggil untuk raja. Dia Habasyah, Raja Haji itu Najasyi. Siapapun yang pimpin Habasyah Ethiopia, yang gelar Raja Haji Najasyi. Jadi ada raja dari Habasyah saat itu, Raja Najasyi, dan juga pengikut-pengikutnya dari kalangan orang Nasrani yang langsung beriman kepada Al-Quran. Begitu dibaca Al-Quran, langsung tunduk dan percaya. Jadi waktu orang sahabat Nabi hijrah ke Habasyah saat itu, ketika disampaikan tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad dan tentang wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad, langsung Raja Najasyi lebih perlindungan itu kepada para sahabat yang hijrah, dan beliau juga langsung menyatakan beriman. Pada itu berita meninggal Raja Najasyi kepada Nabi, maka Nabi saat itu melakukan salat gaib. Salat gaib, nyahinan pun salat gaib yang dilakukan dalam Islam. Meninggal Raja Najasyi, Najasyi
Fir'aun lagi hamang kubono so yang tu hamang kubono tu hamang kubono di Jawa hala kaunihim sajidin ta'ziman li amrillah, mereka dalam keadaan bersujud sebagai bentuk pengagungan terhadap perintah Allah. Sujud dalam bentuk pengagungan nyawatnya tanyo dalam jino kan wate kalihnya lagi keadaan tanyo jino tanyo karena aturan yang menyatakan bahwa sujud dalam bentuk untuk tujuan ibadah. Yang namanya ibadah itu di hukum dasarnya haram, meyohana perintah. Jadi sujud yang dia lakukan harus sesuai perintah. Maksudnya sujud untuk ibadah. Bila ini akan ibadah, lagi udah tak tampu bro hiu mari, kalau lagi hiu sujud, kan? Jangan bukan untuk ibadah. Yang namanya sujud untuk ibadah tanpa perintah dan tidak sesuai perintah tersebutnya dilarang. Jadi sujud yang diperintah sujud syukur, sujud tilawah, sujud dalam salat yang kata pahami lagi sesuai ketentuan yang lain daripadanya hanya dia sujud, sujud dalam sembahyang, sujud syukur, sujud tilawah. Yang lain pun sujud, hana sujud. Nyo hana pun sujud. Sujud untuk pengagungan perintah Allah. Katanya kan Al-Quran belum mandu-mandu dan hukum belum sempurna. Katanya Nyojino kata ayat al-yawma akmaltu lakum, setelah turun ayat yang terakhir itu al-yawma akmaltu lakum, agama sudah kusempurnakan. Jadinya hanali perubahan-perubahan sampai kiamat dan hana tambah-tambah lagi yang karena ketentuan menyertai awalnya kebaru turun 2,000 ayat. Boleh jadi tunduk sebagai bentuk siap terima sujud siap terima. Gimana pertanyaan? Ya kelagian kalian dino Yahudi dino yang kan sambo bangsa kan? Yang taat tetap yang taat timur jin pina yang taat jin pina jin taat mana jin betul jin cuma umum jin betul umum jin jin taat jin Islam. Ditanya Yahudi na yang Islam, berjaya mata Nabi pernah yang Islam. Contoh Abdullah bin Salam, cuman yang umum je yang betul pada kalian itu membantai manusia yang ada salah. Yang salah tetap salah, yang buat tetap siapapun mereka, apapun sukunya, tetap Allah tetap buat. Memang mereka tunduk kepada aturan Allah. Wa yaquluna subhana rabbina, mereka mengatakan maha suci Tuhan kami. In kana wa'du rabbina la maf'ula, Naka janji Tuhan kami itu benar-benar terlaksana. Janji Tuhan. Dan kalian janji tentang kehancuran orang-orang yang dimurkai Allah.
memang auhujud terjadi. Fir'aun tenggelam di Laut Merah, Namrud mati dalam keadaan hina, dan raja-raja dunia yang benar-benar melakukan kezaliman yang nyata-nyata membangkang Allah tetap akhir hidupnya dalam keadaan mengerikan. Sebagai contoh, menjadi Turki, Mustafa Turtu Kunan Tartu, dari kalangannya Israel, karena si yang akhir hayat Perdana Menteri yang Ariel tu serok anak dukung nanti 8 ke koma, mudah-mudahan penyuri telamnya terkedi pun sakit, betul-betul sakit penebus dosa, karena semua yang menimpa orang mukmin itu baik, ya. Bila God bila dalam bentuk nikmat disyukuri maka jadi rahmat, bila dalam bentuk bala dan sabar maka juga menjadi rahmat. Ya, yang menimpa orang mukmin. Ya, Menteri pantun pula yang beredar jino berita jino kalau pantun pula koma biasa muka koma kata orang titik punya potret buat titik koma titik ni buka kurung untuk kurung kan dalam matematik ya. Jadi ke koma kata orang titik. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, wa an Abdullah bin Umar, diriwayatkan dari Abdullah putra Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, cerita di Ibnu Umar bahwa Nabi pernah bersabda, tadarra'u wa baku. Tadarru'lah kamu kepada Allah, dalam arti tunduk patuhlah kamu kepada Allah dan menangislah kamu sekalian. Fa inna samawati wal arda wasyamsa wal qamara wan nujuma yabquna min khasyatillah, karena langit, bumi, matahari, bulan dan semua bintang-bintang mereka menangis karena takut kepada Allah. Planet semua menangis, langit dan bumi menangis karena takut kepada Allah. Mungkin buat berat haiki dan film mati menjadi raya kadang-kadang. Yang tadarra'u, tunduk patuhlah kamu kepada Allah dan menangislah kamu sekalian. Itu perintah dalam hadis Nabi yang sumbernya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Langit, bumi, matahari, bulan dan semua bintang-bintang mereka semua menangis karena takut kepada Allah. Ya kata bohaya serta pedil. Wa yakhiruna lil azqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka menyungkurkan diri menimpa dagu, yabqun dalam keadaan menangis. Itulah sikap orang yang diberi pengetahuan sebelum Al-Quran turun. Begitu mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran, mereka menyungkurkan diri menimpa dagu, yabquna sambil mereka menangis, wa yaziduhum khusyu'a, dan Al-Quran itu menambahkan khusyuk akan mereka itu. Tunduknya kepada Allah bertambah, khusyuknya kepada Allah bertambah dengan turun Al-Quran. Lalu makin dengar Quran makin tambah berat ngedruat mungkin. Ini enggak, ya, mereka bertambah khusyuk kepada Allah. Ya, ini termasuk ayat sajdah.
ayat tertentu tikuriyongnya yang begitu selesai tayo baca sunat sujud tilawah. Empat tanda-tanda sujud lah, tanda puncak berdiri lah. Kita baca sunat sujud. Sunat sujud tilawah hana payah ada orang berdekat takbir teradu aja. Allahu Akbar, niat saja le sujud tilawah. Sujud aja, cuma satu kali sujud, salim aja. Doa sujud tilawah. Maka hajat la ka subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, tasbih mamyajid sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan doa sujud tilawah daripada kadang tapanya hampir sujud bingung. Aku dah sujud juga dengan subhana rabbiyal a'la juga. Karena orang baca ayat perintah sujud lalu tanya sujud, iblis menangis, lari terbirit-birit sambil berkata, kalian maju hana dua gak sujud baca tahiyat sujud, bangun dari sujud, assalamualaikum. Yang kemudian bentuk ya dem kucu ya ruku ana yang semayang sujud tilawah membersuci tubuh neo be hana ia semayang bersuci tubuh, suci pakaian, menghadap kiblat, lagi aturan semayang. Takbir langsung sujud. Tiga sujud salim aja. Menurut doa sujud tilawah na ba'akhir Quran menurut ayat, menurut yang doa mau umumji orang baca doa sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang umum dia orang bacakan yang tapi nak doa menurut ayat mamnya dah lupa doa hendak temai sujud tiga api cara melingkai itu hantam ke sujud tilawah tiga. Baca aja subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Orang tajak warah ya umrah atau jak waji hidih dia haji tak kala babat tipi terbalik berlalunya nyata baca ayat tilawah turunnya sujud belum punya dalam semayang hana payah niat lain, hana payah niat saja sujud tilawah sujud dulu sujud tilawah ini hana payah niat li hana ruku-ruku ini dari dam sujud ditanya bentuk gamum dia kerja nak sujud hana ruku alam semayang dan sujud tilawah ya hana kira-kirakaan tiga sujud bedah dulu sambung ayat hanya baru ruku sujud lagi biasa. Bentuk dia tu pedih pulang pada umum itu subhanallah itu nabi kata ruku naikkan sujud tilawah dan menyaimum kagak sujud tanya tamu khalafah anak sujud yang bertiga semayang maka juga ya sujud tilawah. Ikut naik praktek tiba ya le tempai ke anak sujud tanya pada tempat sujud kali muimum hafiz ni lagi kamu dong-dongnya kan wal asri tadi kita nak sujud wal asri ayat kedua inna a'taina juga tempat sujud
Kita lanjut ayat berikutnya. Qul id'ullaha aw id'ur rahman. Katakan hai Muhammad, panggillah Allah atau panggillah Rahman. Ayyaman tad'u, ayyaman tad'u, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Mana saja yang kamu panggil boleh, ya. Mana saja yang kamu panggil, maka bagi Allah itu ada nama-nama yang terindah, asmaul husna, nama-nama yang terindah. Analia indah lain, terindah. Wala tajhar bisalatika, janganlah engkau jihar dengan salatmu, dan jangan pula engkau sir, jangan engkau jihar dengan salatmu, dan jangan pula engkau kecilkan suara dengan bacaan salat sehingga tidak kedengaran sama sekali. Wabtaghi baina zalika sabila, carilah jalan tengah antara keduanya. Baik raya satu, baik ubudhat, baik ubudhat maksudnya mengkodok tandus kadengunya hanjit cik. Tak itu makna terjemahan bebas. Tak itu penafsiran yang berkaitan dengan ayat ini. Dalam ayat ini Allah perintahkan Nabi kita agar menyampaikan kepada umat, panggillah Allah atau panggillah Ar-Rahman. Bahkan khusus Allah gunakan kata Ar-Rahman dalam penyebutan di sini, khusus Ar-Rahman. Ya, saya pernah pertanyakan nama Allah fikurun panggillah Allah atau panggillah Ar-Rahman. Kenapa khusus kata Ar-Rahman yang digunakan? Pakan hangukun Rahim, pakan hangukun Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Jabbar. Muhaimin Asmaul Husna, Caimin mereka ya ke Muhaimin Asmaul Husna. Ya. Jadi pada surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat ke-60, nah Quran, jadi Allah mengatakan bahwa orang kafir tidak mengenal kata Ar-Rahman. Dipikir Ar-Rahman tu aja, ya. Maka ayatnya Allah nyatakan bahwa Allah dan Ar-Rahman itu termasuk nama Allah. Dan asbabun nuzul ayat ini menurut salah satu pendapat dari kalangan ulama, sebab ayat ini diturunkan suatu ketika Nabi menyebut dalam doanya Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Ketika Nabi menyebut kata Rahman, Rahim, kekal Abu Lahab, kekal Abu Jahal, dan juga bermacam tanggapan dari orang kafir saat itu. Dipulak Nabi, puikun di Muhammad ia sembah tanya satu Tuhan, tapi dia lah enam Tuhan dia. Ya, fikir lain-lain, ya Allah, ni fikir kata Tuhan. Ya Rahman, fikirnya Tuhan lain lah. Ya Rahim, fikir lain lah. Sehingga ikut lagi tanya ia sembah Tuhan yang esa. Ia lah enam Tuhan, ya ikut ke Nabi. Ya. Maka untuk menjawab hinaan tersebut, untuk menjawab dan menjelaskan kekeliruan keyakinan mereka,
Maka Allah perintahkan Nabi, wahai Muhammad, katakan, panggillah Allah atau panggil Ar-Rahman. Rahman itu juga nama Allah. Banyak nama tidak mesti menunjukkan banyak zat yang diberi nama, karena ada satu zat yang memiliki banyak nama. Benar kan? Satu zat tapi banyak nama. Sebagai contoh, Sidro dulu banyak sebagai dosen, banyak sebagai ustaz, banyak sebagai khatib, banyak sebagai pimpinan rumah tangga. Jadi nama yang dipanggil tentu beda-beda. Rumah hilang mian bapa atau ayah. Ate kutubah ikon khatib, ate kemutukang ikon tuuto, ate di pelajaran di kuliah ikon dosen, ya. Jadi menurut buat kan menurutnya nama, macam namanya Yusuf, ya. Nandra Yusuf, tapi ate kemutukang ikon tu, piu leutuh terjadi. Anak saya, saya khutbah ikut khatib, hon itu khatib dan terkauri di mak selara, terkuran, terjadi dengan perluan tinggi dosen. Jadi zat yang satu, namanya yang banyak. Jadi jawab kafe utanya anak tuan tina benar, anak tuan tina bahwa banyak nama tidak mesti menunjukkan banyak musamma, musamma zat yang diberi nama. Maka dalam ayat ini Allah jelaskan, panggil Allah ya Allah, atau dengan kata Allahumma. Allahumma artinya ya Allah, atau panggil dengan nama Allah ya Rahman, Rahman Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya. Silakan panggil, ya. Ya Salam. Cuma biar tadi tahu sesuai permintaan. Tanya ingin selamat, mohon ya Salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udu salam, wa hayyina rabbana bisalam. Lepudip kamu dalam keadaan salam, selamat, ya. Wala tajhar bi salatika, baik perayaan dengan sembahyang. Salat di sini boleh bermakna doa, boleh bermakna salat 5 waktu. Dan menyatakan asbabun nuzul sesuai keadaan saat turun ayat ini, pattern ayatnya berarti menyuruh dengan bacaan Al-Quran yang dibaca di dalam salat yang jika kehinaan kepada Tuhan awak tapi pasti awaknya ni macam-macam ke Tuhan dia. Maka untuk antisipasi baik terjadi caci maki Tuhan itu, maka dia pun baik tak ke Tuhan awaknya. Maka baik perayaan sutai kepada Nabi. Maka pekan malam mulai maghrib insya subuh di perayaan itu, karena awalnya maghrib kayak rumah hanya jam 3 yang perayaan itu pakai mie di bawahnya yang bertanya dino anak pilih bertanya kalau kita buka pakai mie ada jangan mie kan. Jadi di baik perayaan itu pakai maghrib kayak rumah awalnya hanya dengar ni hanya berkeliaran potensi jika dengar ni subuh jadi mengantai kayak subuh di perayaan itu mengeluh ngaca maknanya berkeliaran di kedai-kedai. Jadi pada perayaan itu didengar kalau kayak itu Tuhan kamu nak jawab nyampe jamu Tuhan saya apa galak itu kamu kata kena agak kayak kena ini yang tu untuk baik terjadi yang anda inginkan mbak ayahnya yucuk jalan tengah. Tapi yang kemenang tentu je dalam belum jelas, belum lengkap hal.
penjelasan insyaallah kita lanjutlah menyangkut dengan tafsiran jangan engkau jihad dengan bacaan salat. Kita lanjut lebih rinci baik mumpuni tentang haji peraya tu boleh ya gimana cara ibadah ijabah doa dan kita pentingkan dan doa yang seterusnya. Jadi kami sedang hendak tepung yang menemukan tapi umum pun dan pakai umum Allahumma yang kami pakai ya Allahumma dan asmaul husna tengok kamu untuk maksud ya arhamar rahimin memang kan asmaul husna ya tapi nekele Nabi barang siapa yang berdoa 3 kali membaca ya arhamar rahimin maka doanya diijabah oleh Allah. Wahai Allah yang paling penyayang, karena yang paling dominan kan kalimat rahman, karena menyangkut dengan rahmat semua Allah berikan rahmat ya. Paling liur pakai ya rahman ya rahim ya arhamar rahimin. Yang menjadi yang umum dipakai karena lain-lain hanya ada kuat yang yang berkaitan dengan doa. Bisa terlebih tanya sakit terlebih sehat malam ini bisa ketukunan hanya ada pun Allahumma anta syafi yang ada pun syafi ya arhamar rahimin terlebih doa Nabi Ayub anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin ulunnya ditimpa oleh penderitaan dan engkau maha penyayang dari semua yang penyayang. Arhamar rahimin kabeh Gimana Nabi Ayub kajilah nan A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.